Halo semuanya, welcome back to my channel atau di akun aku atau di video aku dimanapun kalian nonton ini nanti. Hari ini aku akan share lagi nih mengenai virtual assistant ya. Jadi mohon maaf, di sini aku tidak menunjukkan wajah kecuali ada muka nyengir satu itu. Karena kondisi kesehatan lagi agak kurang baik. Terus juga ya mudah-mudahan teman-teman dimanapun kalian berada sehat-sehat selalu. Nah, jadi di video kali ini aku akan share mengenai ada dua hal nih ya. Yang pertama mengenai info locker. Nah loh, ini dia yang ditunggu-tunggu. Kayak gimana sih Kak Tiffany, kapan sih buka locker online-nya gitu. Aku sebetulnya gak buka locker nih ya, aku gak mau clickbait ya. Jadi aku bilang aku gak buka locker. Tapi aku nanti akan jelaskan di akhir mengenai gimana caranya sih biar bisa mendapatkan peluang kerja bareng aku bisa dibilang atau melalui aku gitu ya. Nanti akan aku jelaskan di belakang. Selanjutnya, di video ini aku juga bakalan spoiler materi gratis, teman-teman. Dimana mestinya kalau untuk mencapai akses materi ini harusnya perlu investasi sekitar sejuta berapa ya kayak di bawah masih udah di bawah 2 juta sih ya. Nah, sekitar segitu. Tapi untuk yang satu ini kalian bisa dapatkan gratis biar kalian tahu dulu. Nah, sebelum kalian mau daftar, tahu gitu ya kayak ini tuh mau belajar tuh sama siapa sih? Terus gimana sih cara ngajarnya? Terus apa sih yang sebenarnya dipelajari di Basic Virtual Assistant bersama Hire dengan mentornya yaitu aku sendiri. Gitu ya, biar teman-teman bisa mengenali aku dan mengenali materinya lebih dalam juga. Lalu, jangan langsung ciut sama biayanya ya teman-teman, karena di sini aku bilang tadi ini biayanya itu semacam kayak modal. Karena apa? Ini nanti kalian akan nyari kerja nih setelah ini. Ada peluang kerjanya bisa kalian cari sendiri, di mana di sini juga udah terbukti ya. Ada beberapa alumni yang udah dapat kerja, gajinya mulai dari ratusan ribu sampai jutaan juga ada. Dari yang klien Indonesia sampai luar negeri juga udah ada gitu ya. Jadi, ada kemungkinan untuk balik modal dari cari kerja sendiri, tapi ada juga kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan dibantu oleh agensi. Gimana caranya? Nanti akan aku jelaskan di belakang. Sekarang yang pertama aku akan share dulu mengenai bocoran materi di step pertama atau tahapan pertama Basic Virtual Assistant di program Siap Kerja Package dari Hire, yaitu adalah mengenai Introduction to Virtual Assistant. Let's go! Oke, ini dia yang pertama aku akan share dulu mengenai diriku sendiri. Halo, aku Tiffany. Nah, di sini aku udah tulis nih. Kalian bisa menemukan aku di semua social media dengan nama Tiffany Priyadi. Tapi LinkedIn-ku bisa kalian cari namanya Tiffany Pujalestari. Itu nama asli aku ya. Untuk profesi, saat ini aku adalah seorang virtual assistant untuk klien lokal. Aku juga seorang penulis novel dan business owner. Novelku baru aja rilis ya teman-teman. Kalau misalnya yang penasaran, boleh langsung ke Instagram aku aja untuk cek dan order. Untuk bisnisnya sendiri, aku ini lagi membangun agensi ini. Agensi virtual assistant lokal yang nanti tujuannya adalah pengen jadi penyalur bagi teman-teman yang pada mau kerja online. Nah, tapi masih aku rangkai-rangkai sih ya, dan aku kedepannya mungkin akan butuh lebih banyak tim. Jadi, bisa follow aja di Instagramku, @tiffanypriyadi, atau juga ke Instagramnya hire_academy 2024, nanti mungkin akan ada info di sana. Lalu kegiatanku adalah saat ini bekerja dan sebagai content creator. Kerjaku sebagai VA itu tadi ya, dan content creator ini ya aku cuma sebagai hobi aja. Ya, siapa tahu aja ya nyari peruntungan terus gitu kan, namanya juga manusia ya. Kemudian di sini aku tulis juga nih, Tiffany's Turning Point. Turning point adalah satu titik di mana aku tuh ngerasa mendapatkan semacam kayak pencerahan gitu dalam hidup. Dan pencerahannya ini nggak main-main. Itu adalah sesuatu yang membuat aku tuh punya pemikiran kuat terhadap sesuatu, yaitu sesuatu di sini adalah pekerjaan VA. Jadi ini adalah titik di mana akhirnya aku menemukan si pekerjaan VA ini. Nih, aku tulis, kalau nggak nemu peluang, bikin peluang sendiri. Awalnya, untuk aku ke VA ini aku tuh benar-benar nggak tahu ada yang namanya virtual assistant, teman-teman. Aku waktu itu karena mentok aja. Aku mentok ke sana ke sini nyari kerjaan, gak keterima kerjaan offline ya. Kemudian tiba-tiba aku kepikiran ya udahlah kayak akhirnya ya udah deh aku ngonten aja di LinkedIn. Aku rame-ramein lah LinkedIn aku koneksi lah ke orang-orang ya tanpa ada malu gitu. Jadi kayak aku koneksi aja, perkenalan kemana-mana. Hingga akhirnya ketemulah sama pekerjaanku setelah akhirnya aku mentok itu tadi. Nah, gitulah dia kenapa di sini aku tulis kalau gak nemu peluang, bikin peluang sendiri. Pada waktu itu aku belum tahu ada VA loh ya. Dan kayak siapa juga yang nyangka tiba-tiba seorang Tiffany yang gak pernah
betah kerja offline, aduh sorry, handphone nyala mulu. Nah, yang nggak pernah sukses kerja offline, selalu tiap tahun tuh keluar, keluar, keluar aja. Nah, siapa sangka ternyata tiba-tiba tuh malah awet di VA. Aku udah hampir 3 tahun kerja online nih dari rumah. Kemudian aku juga tulis di sini ternyata admin juga bisa kerja online. Awalnya aku pikir kerja online itu cuma buat freelancer aja teman-teman yang pada kerjanya tuh editor, desain grafis, kayak gitu-gitu. Nah, setelah ada COVID, aku jadi punya ide ya. Oh, ternyata anak-anak admin juga bisa kerja online. Dimana yang aku pikir tuh tadinya orang yang namanya administrasi ya. Berarti kan dari segi laptop aja tuh harus sesuai, jaringan harus sesuai, spesifikasi harus ketat banget gitu ya. Kok orang-orang tuh ternyata bisa dan lancar dan aman. Nah, di situ aku dapat ide, oh mungkin kerja online tuh bisa loh ya sebetulnya. Selanjutnya, manajer. Nah, ini dia ada kata-kata manajerku nih. Gak ada yang kita nggak bisa kalau kita mau belajar. Jadi dulu aku pernah kerja di satu perusahaan startup. Itu perusahaannya aku waktu itu jadi admin perempuan pertama di sana ya. Jadi aku benar-benar pegang laptop sendirian di kantor tersebut. Nah, posisinya adalah aku baru kan kerja kantoran, terus apalagi aku lulusan SMA, aku nggak dapat pendidikan khusus mengenai administrasi. Nah, jadi yang diajarkan sama bosku adalah, Tiff, kalau misalnya bos kita minta sesuatu, kamu iyain dulu aja. Nanti baru kalau bingung, kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Pada waktu itu mungkin ya kita mikirnya kayak, wih itu kan di luar job desk, ih itu kan berarti melanggar job desk, melanggar hak, bla bla bla, itu kan bisa aja kayak gitu. Cuman karena itu pekerjaan pertamaku, aku mikirnya kayak, oh ya udah aja gitu ya. Dan emang pada dasarnya ini anaknya agak people pleaser gitu ya. Jadi oke-oke aja. Tapi kemudian ternyata setelah aku keluar dari sana dan jadi seorang virtual assistant, kebiasaan itu sangat menguntungkan buat aku. Karena aku jadi merasa aku tuh ternyata tuh gak punya keterbatasan untuk bisa sesuatu. Misalnya, ada pasti teman-teman di sini yang mikir, kayak, Kak, saya cuma bisa admin, saya bisa jadi apa ya? Nah, dulu pemikiran seperti itu membatasi aku. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, menelaah lagi dari pengalamanku ke belakang, aku tuh bisa loh jadi apa aja. Dulu aku pernah dikasih tugas untuk ngatasin permasalahan IT yang minor ya, jadi permasalahan kecil. Tapi bisa. Aku disuruh bikin website, aku disuruh nulis, aku disuruh bikin gambar, aku disuruh desain. Gak jago dan gak expert dan gak sesuai dengan rules yang mungkin tapi bisa gitu ya. Nah, jadi dari situ aku mendapatkan pesan bahwa kalau misalnya kita emang mau sesuatu, mau bisa sesuatu, sebetulnya bisa aja, asalkan kitanya mau belajar. Jadi virtual assistant itu bukan cuma sekedar kita di rumah kerja apa yang ada nerima disuapin aja, tapi juga selalu berkembang gitu. Nah, inilah dia mungkin salah satu faktor pembedanya juga ya daripada kelas virtual assistant yang lain dan ini juga disebutkan sama teman-teman juga yang ikutan gitu ya. Kok di sini tuh lebih diajarin gimana caranya kita tuh mau berkembang, gimana caranya kita tuh selalu naikin skill tanpa ada dorongan atau tanpa terlalu ngerasa kayak tertekan sama tekanan yang bilang kayak kamu harus naikin skill, kamu harus upgrade diri, itu bahasa berat. Tapi di aku, nanti aku akan mengajarkan gimana caranya kita upgrade pelan-pelan dengan bahasa yang super awam, sehingga kita tuh nggak ngerasa dikejar-kejar bahwa kita tuh harus bisa ini, harus jago ini, gitu ya. Jadi, oke, itulah dia yang slide yang kedua. Lanjut. Oke, ini dia. Di sini aku share nih teman-teman mengenai penghasilan aku ya. Ini buat bukannya ria ya, bukannya pamer. Ini biar memotivasi teman-teman dan menunjukkan juga nih bahwa manusia satu ini tuh benar gitu ya. Jadi ini bisa dilihat ada bukti transfer. Ya bisa di zoom aja gimana lah. Aku juga kayak ya udah segitu aja kelihatannya. Dan untuk bosku kalau ngeliat ini mohon maaf ya aku spill tapi ya ini nggak aku liatin juga nama-namanya kayak jadi kerahasiaan data kalian semua aman di aku. Nah, di sini aku pernah dulu kerja dengan pekerjaan yang gajinya 2.500.000 sebulan. Aku kerja bertahun-tahun. Terus juga dengan yang 1.800.000 sebulan, itu juga setahunan gitu. Kemudian aku juga nulis nih ya, aku nulis terus dapat gaji itu $150 untuk waktu itu sih bonus tamatnya gitu ya. Dan kemudian aku juga kerja untuk satu perusahaan, waktu itu aku dapat gaji sekitar berapa ini ya? Kecil banget ini, mohon maaf, tinggal di ini aja ya, di Zoom ya. Nah, untuk mendapatkan semua penghasilan ini, jadi aku tuh punya penghasilannya beda-beda tipe ya. Aku ada penghasilan tetap sebulannya gitu, gajian kayak karyawan pada umumnya. Ada juga gajiannya tuh yang berupa project atau kalau aku kerja ya aku dapat uang. Kalau aku nggak kerja aku nggak dapat uang gitu. Nah, untuk mendapatkan penghasilan ini, kalau waktu itu paling banyak aku berapa ya? Ya, waktu itu paling gede pas lagi zaman-zaman puasa mau THR-an gitu kali ya 10 jutaan mah dapat gitu.
Nah, di sini aku tulis apa sih kemampuan yang aku gunakan dalam mengerjakan ini semua ini. Yang pertama adalah kemampuan basic administrasi. Betul banget, basic. Nah, teman-teman kalau kalian ikut belajar sama aku juga bakalan ngajarinnya basic ya. Jadi kalau misalnya kalian udah merasa jago, kalian gak usah kaget karena yang kalian pelajari itu bukan mengenai skill di sini, bukan kayak skill apa ya disebutnya ya, skill nyata gitu, bukan cara bikin Excel, bukan cara bikin spreadsheet, tapi justru lebih fokus kepada diri kalian yang mempersiapkan kalian menjadi seorang asisten yang siap gitu. Nah, di sini kemampuan aku pun cuma basic admin karena itu ya aku juga tidak jago. Aku juga kan gak ada sertifikasi Excel apapun gak ada. Tapi dengan kemampuanku yang apa adanya ini, aku bisa bertahan hampir 3 tahun kerja online sampai saat ini pun masih lanjut gitu. Kemudian, kemampuan menulis. Menulis ini aku juga otodidak, jadi aku juga tidak pernah belajar, tapi memang sudah menjalaninya lumayan lama dari SMP, walaupun on off ya. Kemudian aku juga ke modal dengan komit ya teman-teman di sini. Aku juga gak pernah off gitu ya, maksudnya dalam artian kan ada tuh tipe orang yang kayak, "Oh aku pengen," tiba-tiba down gitu ya. Nah harus perlu komitmen tuh kepada diri kita sendiri kalau misalnya kita benar-benar mau kerja ini. Selanjutnya adalah modalnya juga selalu mau belajar. Modal lebih detail untuk kerja online nanti akan aku sampaikan di materi yang berikutnya nanti kalau kalian ikut belajar di program yang namanya SKP ya. Selalu mau belajar itu perlu banget dan ini adalah modal utama aku karena itu tadi, aku tuh kemampuan Excel ku aja basic teman-teman. Administrasiku tuh sangat basic ya. Aku bahkan namanya rumus tuh ya aku nggak apal. Aku malah masih nyari-nyari kalau rumus. Tapi kalau misalnya aku dikasih website, disuruh pelajari website, 3 website, 5 website, aku tuh bisa mengerjakan itu, mempelajari semua fiturnya kurang dari seminggu aku udah bisa semua. Karena basicnya modal aku adalah aku selalu mau belajar, aku selalu siap belajar. Itu, value itu yang nanti aku pengen teman-teman punya ketika sudah belajar di aku. Nah, aku di sini tulis, apa itu virtual assistant? Jadi, virtual assistant adalah asisten profesional yang bekerja secara online untuk membantu tugas-tugas administratif, kreatif, atau teknis, seperti mengelola email, jadwal, data, atau media sosial tanpa perlu hadir secara fisik. Nah, bedanya apa sih VA dengan freelancer? Sebetulnya perbedaan utama tuh lebih kepada bahasa ya, karena yang selama ini orang-orang ketahui adalah freelancer. Virtual assistant itu bahkan sangat tidak populer dan ketika aku memulai konten mengenai VA pada waktu dulu, virtual assistant lokal itu aku tuh nggak bisa menemukan keyword itu. Tapi bisa dikoreksi kalau aku salah ya. Aku merasa bahwa aku cukup lumayan memulai gitu menjadi orang-orang yang bagian yang awal untuk yang namanya VA lokal. Tapi aku terbuka dengan masukan ya kalau misalnya aku salah boleh tolong dikoreksi. Mungkin riset aku kurang luas juga jadi boleh dikoreksi aja. Kita terbuka aja. Nah, jadi VA ini lebih ke tugas administrasi, sementara freelance bidangnya jauh lebih luas. Virtual assistant seperti freelancer di bagian data, gitu katanya Mah ya. And selanjutnya, aku langsung tambahin aja. Nah, sini aku tulis nih perbedaan virtual assistant lokal dan virtual assistant internasional. Kalau lokal, device-nya bebas sesuai kebutuhan klien. Jadi kalian misalnya punya handphone, itu masih bisa dipakai. Yang penting klien tuh butuhnya apa? Misalnya klien butuh kita untuk ngebalesin chat di Shopee. Nah, berarti yang penting handphone kita tuh bisa download Shopee Seller Center gitu. Kemudian kalau yang internasional, mereka tuh ada standar device-nya guys. Jadi misalnya untuk laptop sendiri, misal kalian tuh harus minimal Intelnya tuh i berapa atau AMD berapa, RAM-nya berapa, terus harus punya mikrofon noise cancel, harus punya webcam yang jernih, itu tuh ada banget standarnya. Nah, untuk virtual assistant juga tidak perlu berbahasa Inggris. Ya iyalah, ini kan lokal ya. Jadi kita kerjanya sama orang Indonesia juga. Nah, kalau internasional, kalian wajib berbahasa Inggris dengan lancar. Kalau misalnya kalian belum lancar, kalian harus banget pede. Itu wajib ya. Nah, antara dua itu. Karena apa? Kalau misalnya kita memaksakan dalam keadaan yang kurang bahasa Inggrisnya, dan kitanya juga nggak kuat mental, nanti bisa mentok kayak aku kemarin gitu. Sempat mentok juga aku. Aku tidak pernah takut untuk berbagi kegagalan. Karena aku biar tahu bahwa aku tuh manusia sama kalian. Relate. Kita tuh relate banget. Aku juga menjalani proses belajar yang susah. Kalian juga akan menjalani proses belajar yang susah juga. Jadi aku bakal kasih tahu susah-susahnya. Biar apa? Biar kalian siap, biar kalian juga udah waspada nih harus kayak gimana nih menghadapinya.
Selanjutnya, VA lokal. Klien adalah pengusaha, influencer, UMKM, lebih kepada itu ya. Karena kalau kita ngincar perusahaan di zaman sekarang, walaupun sudah 2024 ya, untuk perusahaan juga masih agak sulit sih mempercayai pekerja online yang full time. Soalnya ya bayangin aja ya perusahaan tuh resikonya besar ya, maksudnya mereka tuh memegang tanggung jawab yang sangat besar. Bahkan di kerja offline aja tuh kan banyak ya karyawan yang pada kabur-kaburan ya. Jadi mungkin akan agak susah gitu menembus perusahaan yang udah bener-bener tegak atau PT besar gitu, itu akan sulit. Jadi aku sih lebih kepada ke pengusaha-pengusaha lokal gitu ya, pengusaha-pengusaha baru, startup lah paling enggak gitu ya, terus influencer atau UMKM. Nah, kalau internasional, nah biasanya nih baru perusahaan yang besar nih kalau internasional, tapi biasanya dijembatani sama agensi juga. Jadi agensi itu adalah pihak yang merekrut kalian dan nanti akan ngabarin ke kalian kalau ada klien yang membutuhkan kalian atau mau kerjasama dengan kalian. Selanjutnya, virtual assistant lokal kerjanya tuh bisa lebih santai karena jam kerjanya yang sama dan komunikasinya lancar. Santai di sini dalam artian bukan berarti kalian gak pusing ya. Jadi pusing tuh tetap, tapi santai itu dalam artian ya ketika komunikasi kita nggak perlu menerjemahkan gitu kan. Kemudian dari segi jam kerja kita juga kan nggak perlu tidurnya kebalik kayak dulu aku waktu kerja di Amerika aku harus bangun kerja jam 5 selesai jam 2 pagi gitu kan. Nah itu kan udah kebalik ya. Nah, untuk internasional juga nih harus selalu fokus dan standby. Di jam kerja kita harus benar-benar buka satu website, harus absen, harus memastikan mouse kita bergerak. Itu ada banget peraturan yang benar-benar mengikat kita untuk tetap berada di area kerja kita di depan laptop gitu. Kemudian, virtual assistant lokal di sini gaji mulai 300.000 per bulan. Kecil banget sih Kak Tiffany, memang. Ya namanya kita kerja sama orang yang usahanya tuh baru jalan gitu ya. Kemudian juga ya usahanya juga kecil-kecil, tapi 300.000 ini biasanya untuk pekerjaan yang mulai kerjaannya tuh kayak balasin chat dan itu pun balasin chatnya tuh kayak santai ya. Kayak misalnya satu hari kita standby aja di handphone ya kita diemin seperti biasa, kita mau tiktokan, mau ngapain juga mau masak, mau apain. Nah, baru ada chat, baru kita balas. Kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh 300.000 masih wajar. Tapi kalau dari aku sendiri sih yang aku sarankan sama peserta pelatihanku, kalau misalnya penawaran awalnya segitu, kita boleh tuh pastikan di awal kira-kira ada kenaikan atau enggak. Karena kan kita pastinya dong pengen ada perkembangan gitu ya. Dan kita juga bukan hanya pengen kita yang berkembang, tapi perusahaan juga gitu ya. Jadi boleh banget kita mengkonfirmasi, ini ada kenaikan nggak ya nanti gitu. Nah, tapi untuk bagian admin, di mana admin itu adalah biasanya mereka punya jam kerja. Misalnya jam kerjanya tuh jam kerja kantoran, jam 9 sampai jam 5. Nah, biasanya kalau buat admin yang kayak gitu, itu gajinya agak lebih besar. 1 juta itu sudah besar ya menurutku. Rata-rata 1 juta tuh udah oke lah dengan jam kerja yang ada jam kerjanya, terus juga pekerjaan juga yang ada tanggung jawabnya, misalnya bikin laporan keuangan, laporan orderan, laporan resi. Nah, itu tuh 1 juta tuh oke lah itu untuk admin per bulannya. Lalu, via internasional, di sini aku tulis gaji tergantung kurs yang dipilih, biasanya USD. Ini beda-beda ya, ada yang berapa ratus dolar, bahkan ada yang sampai ribu gitu ya kalau misalnya udah level tinggi mah gitu ya. Jadi ya tentunya lebih terasa yang USD, yang dolar lah ya. Tapi tentunya ada juga yang kita korbankan, yaitu adalah otak kita mungkin akan lebih ngebul ketika bicara bahasa Inggris. Kemudian jam kerja juga sehingga waktu istirahat kita terbalik gitu ya. Itu kita jangan mikir yang enaknya doang. Aku sangat tidak menyarankan peserta pelatihanku untuk mikir yang enak-enak. Aku justru ngarahin untuk mikir yang susah-susahnya, yang nanti tuh berat-beratnya gitu. Biar kita ngejalaninnya juga enak gitu kan. At least kalau kita udah tahu resiko, ketika ngejalanin kita juga kan jadi kayak, oh ini tuh yang dibilang Kak Tiffany, ini tuh normal. Jadi kita akan jalanin lanjut dengan hati lapang. Nggak tertekan ya. Kenapa aku selalu mengedepankan jangan sampai tertekan? Karena kerja online itu tipis banget batasnya dengan kehidupan sosial kita, teman-teman. Aku sangat menyarankan teman-teman untuk udah aware hal itu sejak awal. Jangan diremehkan. Ini kita tuh tinggal nanti kerja bakalan berhadapan sama anak, sama suami, sama orang tua. Kalau stresnya nggak bisa kita atur, itu bisa melebar ke mana-mana. Ini juga nantinya lebih detail akan aku bahas di materi mengenai mind management kalau nggak salah. Kalau misalnya kalian ikutan uh, program belajar basic virtual assistant yang siap kerja package. Kemudian, nah, jadi virtual assistant ala Tiffany di sini ada yang aku sensor nih ya. Ya, jadi ada 4 poin sebetulnya, tapi aku share 2 aja nih ya. Jadi, di sini aku bilang modal terkuat adalah diri kita sendiri. Betul, teman-teman gini ya.
Zaman itu semakin canggih, AI itu udah di mana-mana, orang-orang di pelosok pun sekarang ya bisa dibilang, bukannya aku merendahkan atau gimana, tapi memang udah ke mana-mana pun AI itu orang-orang udah pada bisa make ya, ngedit foto, nambahin rambut jadi panjang, ngedit muka jadi laki-laki, hampir semuanya tuh udah pada bisa. Apalagi sekarang AI udah masuk ke WhatsApp, nih gampang banget sekarang mau tanya jawab gitu kan, tinggal ke Meta aja. Jadi bisa dibilang perkembangan teknologi itu sangat pesat dan akan selalu berkembang. Jadi, kalau misalnya kita tidak jago-jago memanage diri kita, mengajari diri kita untuk selalu jadi pribadi yang fleksibel gitu ya, kita bisa kegiles. Pekerjaan VA itu adalah pekerjaan yang pakai teknologi gitu ya. Jadi bisa digantikan banget. Tapi kalau misalnya kalian sudah punya personality, punya kualitas di diri kalian, punya keunikan yang kalian kembangkan, itulah nanti yang jadi modal kalian. Dan ini terbukti di aku juga gitu ya. Aku dulu kerja dari awal-awal aku kerja, itu aku kan lulusan SMA. Aku belum punya basic dan aku bahkan nggak dilatih untuk bekerja. Aku SMA-nya IPA gitu ya. Tapi kenapa aku bisa sampai saat ini? Kenapa aku bisa akhirnya pakai website ini, ngebantuin IT? Dan sekarang aku baru daftar kuliah dan itu pun jurusannya IT gitu ya. Jadi kayak kenapa aku bisa berkembang sejauh itu, selebar itu? Karena aku mempercayai diriku untuk selalu belajar, untuk siap, untuk meyakini bahwa bukan soal kemampuanku, bukan soal gelarku, bukan soal apa yang aku bisa saat ini, tapi apa yang masih bisa aku pelajari ke depannya. Mindset seperti itu yang membuat aku bertahan. Kemudian aku tulis juga kombinasi hard skill, soft skill, dan spiritual. Ketika belajar VA dengan aku, kalian akan menemukan banyak materi yang di luar dari VA itu sendiri. Gak ada aku bahas soal Trello, Asana ya, gak ada kayak gitu sejauh ini ya. Nah, tapi aku justru membahas mengenai gimana caranya kita tuh terkoneksi dengan diri sendiri, menemukan kemampuan kita yang terdalam, mendapatkan kedamaian, gimana caranya kerja biar gak stres, gimana caranya bisa menarik rezeki. Jadi aku tuh sangat percaya bahwa yang namanya rezeki itu bukan cuman tentang usaha kita, bukan cuman tentang skill kita dan apa yang bisa kita lakukan, tapi bagaimana caranya kita menjadi versi terbaik dari diri kita sehingga rezeki yang datang ke kita itu bukan hanya gampang, tapi juga kerasa nyaman kerjaannya dan memanjang rezekinya. Ini sudah terbukti juga di aku. Di mana awalnya dulu aku kerja offline selalu keluar, hampir setiap tahun tuh aku selalu keluar. Tapi sekarang kerja online aku malah awet gitu ya. Itu juga udah terbukti di aku nih metode-metode ini. Selanjutnya, oke. Aku ada beberapa tahapan untuk menemukan pekerjaan ala aku nih. Di sini aku stuck ya. Mulai semuanya dengan stuck, dengan bingung gak tau mau kemana lagi. Kayak udah bener-bener gak tau apa lagi harus dilakuin. Stuck banget lah, pokoknya mentok gitu. Kemudian gara-gara aku mentok akhirnya aku coba segala cara. Mau ngelamar ke sini, jadi konten kreator lah, bikin inilah, bikin itulah, aku aktif konten tuh. Selanjutnya dari konten itu akhirnya aku bisa interaksi. Interaksi ini dari sapaan-sapaan aku yang so tahu aja gitu ya. Nyapa-nyapa, halo perkenalan, halo gimana kabarnya, halo awalnya jadi VA itu kayak gimana. Akhirnya ada interaksi. Dari interaksi akhirnya bisa membangun kepercayaan ke orang tuh. Kita ngebalas-balas story orang, kita nanyain kabar orang, akhirnya orang kayak kenal sama kita walaupun cuma online. Dan disitulah akhirnya kita bisa direkrut menjadi seorang virtual assistant. Ini virtual assistant ala aku ya, alurnya ala aku tuh seperti ini. Aku tidak terlalu mengandalkan lamaran kerja yang tradisional. Cara memperbagus CV, cara indahkan profil Upwork atau freelancer. Aku bahkan tidak memakai Upwork dan freelancer ya. Jadi dengan cara seperti inilah akhirnya aku mendapatkan pekerjaanku dan alhamdulillah awet sampai saat ini. Selanjutnya nih, tipe orang yang susah memulai karir virtual assistant. Nah, ini juga ada 5 poin, tapi aku cuma spill 2 aja ya. Ini materi baru nih, orang-orang yang di pelatihan aku juga belum dapat. Dan untuk informasi ya, teman-teman yang udah ikutan program SKP di aku akan dapetin update materi ini gratis. Dan untuk teman-teman yang daftar sekarang juga nih program ini, nanti ke depannya kalau ada update materi akan dapat gratis juga ya. Nah, di sini dia nih aku tulis nih, tipe orang yang susah memulai karir virtual assistant yaitu adalah yang FYP sosmednya negatif. Mungkin selengkapnya nanti akan aku jelasin ya, tapi simpelnya adalah aku selalu percaya bahwa untuk mendapatkan impact yang positif ke diri kita, kita juga harus melakukan sesuatu yang positif. Itu dimulai dari diri kita sendiri, yaitu adalah kita kan lapangan nyari kerja kita itu adalah online ya. Jadi yang kita bisa kontrol adalah sosmed kita,
FYP kita, timeline kita. Kalau misalnya kebanyakan berita gosip, berita tentang kasus-kasus, itu infoloker gak kelihatan gitu kan. Sederhananya kayak gitu. Jadi aku di sini juga nanti akan ngajarin gimana caranya sih kita tuh biar yang muncul ke kita tuh yang positif-positif, yang datang ke kita tuh positif-positif gitu. Selanjutnya yang susah mulai karya VA juga adalah orang haters. Kenapa haters? Haters tuh banyak ya, jadi segala macam ada haters. Apapun ya, mau itu politik, mau itu K-pop, mau itu artis Indonesia, mau selebgram, mau selebtok. Kalau orang udah haters, itu energi dia, itu sebelah energi dia itu udah pisah ke orang lain, udah dia kasihin ke orang lain. Sehingga dia nggak punya kendali penuh terhadap dirinya. Dia akan kepikiran orang itu punya pacar baru, dia pikirin. Orang itu dekat sama orang baru, dia pikirin. Orang itu beli mobil baru, dia pikirin. Jadi, energinya udah kebagi dan akan susah tuh kalau orang kayak gitu narik rezeki. Jadi, ya kalau misalnya mau begitu terus sih, ya siap-siap aja ya tidak akan berubah-berubah gitu hidupnya. Jadi, nah yang kayak gini pun aku spill di kelas aku gitu, which is tidak berhubungan sebenarnya dengan VA. Nggak berhubungan langsung, tapi cara cara jadi VA ala aku ya seperti ini gitu. Dan ini sih ya udah aku terapkan, terbukti berhasil di aku dan di teman-teman yang sudah pernah ikutan juga. Selanjutnya, nih, virtual assistant ala Tiffany di sini ada tahapannya. Yang pertama adalah kita modal. Modalnya, ya kalau teman-teman mau investasi ikutan kelas ini itu lebih baik ya karena udah aku rangkaikan materinya, tinggal ngikutin aja. Dan ini bisa diikuti siapa aja. Mau kalian udah sarjana, udah pengalaman di bank, pengalaman di apalah jadi manajer apapun, karena ilmu yang aku ajarkan tuh bukan tentang gimana caranya kita pakai Excel, bukan. Tapi gimana cara dari diri kita sendiri untuk siap menjadi seorang asisten online. Siap untuk melayani orang, memberikan service. Itu yang modal utamanya. Kemudian kosongkan sebagian gelas kita, which is untuk siap menerima ilmu baru ya di situ ya, karena kan pastinya dari pengalaman-pengalaman yang udah ada sebelumnya ada pengetahuan yang udah dimiliki gitu sehingga nanti mungkin kalau misalnya nggak kita kesampingkan dulu itu bakalan sulit gitu. Jadi intinya adalah siapkan diri untuk belajar gitu ya. Kemudian berkomitmen untuk belajar, ya berkomitmen bahwa kita tuh di sini harus dapat sesuatu. Jadi terima dulu, terima dulu. Nah kemudian untuk kita mau menerapkan itu atau enggak, bisa diolah lagi di otak kita. Ini oke enggak nih apa yang diajarin si Tiffany nih. Selanjutnya, coba semua kesempatan, mau itu apapun di depan kita, dibayar berapapun ya, kalau misalnya masih oke dengan apa yang dikerjakan ya, coba dulu aja. Dengan mencoba, kita jadi tahu tuh apa yang gagal dan apa yang berhasil kan. Kemudian terus berusaha. Aku bilang terus berusaha karena semuanya tidak akan mudah. Kalau misalnya kalian pikir di kelas VA, sorry, maksudnya adalah mungkin dari apa yang kalian dengar soal virtual assistant itu pekerjaan yang semuanya itu mudah, enak, nyaman. Aku bilang enggak. Enggak semuanya seperti itu ya. Jadi akan lebih banyak susahnya, akan lebih banyak beratnya, dan kalian pun sebagai virtual assistant bukan hanya perlu waspada kepada loker palsu, loker scam. Enggak kayak gitu doang. Enggak sesimpel kayak, Kak, bedain dong loker palsu. Guys, kalau kalian salah langkah, kalian bisa jadi penipunya di sini. Bisa banget dan ini bisa kalian tidak sadari di awal. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian nggak nyaman dan kalian nggak diajarin, kalian pasti berpikir kayak, yaudah deh aku kabur aja deh. Aku tinggalin aja deh kerjaan ini. Bisa banget loh, bisa banget VA jadi kabur-kabur gitu. Bisa banget ya, ninggalin-ninggalin kayak gitu juga bisa. Jadi, menurutku sih perlu banget bimbingan, apalagi untuk orang yang belum pernah mendapatkan belajar atau pengalaman administrasi sebelumnya gitu ya. And di sini goalsnya adalah mendapatkan pekerjaan. Yes, itu dia. Kemudian, ada lagi kah? Nah, aku di sini sampai kasih tips ya. Cari kerja akan susah, akan sangat susah. Bahkan pas dapat kerja pun akan banyak tantangannya. Tapi tenang aja, semua susunan materi dibuat berdasarkan pengalamanku. Jadi baiknya, buruknya, susahnya, gampangnya, semua akan aku ajarkan di rangkaian materi ini. Bersama program Siap Kerja Package Basic Virtual Assistant by Hire Academy yang akan diajarkan langsung oleh aku. Nah, di sini aku akan share mengenai informasi loker yang tadi aku bilang nih. Apakah ada loker gitu ya? Jadi, buka loker. Per Desember 2024 kita tidak ada buka loker. Loker untuk bagian dari tim hire hanya di-share di grup talent atau grup alumni ya. Jadi, kemarin aku butuh admin, butuh kreatif marketing, butuh orang ini. Nah, itu tuh aku akan infokannya ke sana gitu. Kemudian cara pemberian info loker yaitu adalah kita bagiin dulu misalnya nih relasi aku butuh
orang gitu, butuh VA. Nah, mereka akan info ke aku ya. Jadi aku akan infoinnya ke grup Ruang Talenta Nusantara dulu nih, ke grup Slack ya. Ruang Talenta Nusantara itu adalah agensi virtual assistant lokal punya aku. Nah, jadi aku akan share dulu ke grup talent. Tapi kalau misalnya dari situ masih belum memenuhi kriteria, barulah aku share ke grup alumni. Grup alumni ini adalah orang-orang yang sudah belajar di hire di beberapa program ya, semua program kecuali yang VIP gitu. Jadi itu akan aku share juga di sana. Loker kita dari mana? Dari relasi owner alias relasi aku sendiri. Kebanyakan dari relasi aku. Jadi tidak akan kalian lihat dari mana-mana ya. Kemudian cara gabung ke Ruang Talenta Nusantara, kesempatan yang didapatkan untuk alumni program SKP Siap Kerja Package. Itu adalah program yang aku bahas tadi. Kenapa tidak buka untuk umum nih lokernya? Padahal kan banyak VA berpengalaman di luar sana yang tidak perlu belajar lagi gitu. Banyak yang juga banyak yang nawarin ke kita ya. Kayak saya udah berpengalaman, saya nggak mau belajar, saya cuma mau ngelamar aja gitu. Banyak juga yang kayak gitu. Tapi, nah yang dipelajari di kita nih beda. Kita tuh fokus kepada kualitas diri sebagai VA dan hanya diajarkan lengkap di SKP ini ya guys ya. Jadi ada value-nya yang berbeda gitu kan. Ada prinsip yang berbeda yang kita pegang daripada yang lainnya atau di luar sana gitu. Kenapa hanya program yang SKP? Karena materinya paling lengkap, guys. Dan akan terus dapat update materi gratis tanpa batas waktu. Selain itu, kita juga bisa dapat peserta yang betul-betul siap, serius untuk bekerja. Nah, tapi kan banyak juga yang niat kerja tapi nggak ada modal. Nah, untuk ini bisa nabung dulu atau bisa juga ikut program yang lain ya. Terus FYI, for your information, saat ini ada alumni kelas lain yang justru malah kerja di tim internal hire. Jadi nggak harus SKP, bisa juga daftar yang lain gitu sesuai dengan budget kalian. Programnya bisa ditanyain ke admin aja. Kemudian, sistem kerja si RTN ini gimana? Ruang Talenta Nusantara alias si agensi ini gimana? Nah, selesai belajar keseluruhan materi, kalian nanti, oh ya ini untuk yang SKP ya, sekali lagi ini untuk khusus alumni program SKP. SKP gitu. Nah, tunggu tawaran training dari admin, kalau misalnya kalian udah beres, itu kan kalian ada closingnya gitu ya. Tunggu tawaran training dari admin melalui email, terus ikutin training tambahannya berupa baca PDF dan mengerjakan kuis. Nah, kalau lulus, udah bisa langsung gabung ke grup Slack dan tunggu info locker yang cocok. Info locker yang cocok itu adalah misalnya nih, nanti aku tuh share info locker bagian admin kerjanya dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Aku share kan, nah itu cocok nggak sama kalian? Kalau misalnya nggak cocok ya udah kalian skip. Tapi kalau cocok kalian bisa lamar gitu ya. Nah, jadi tipenya tuh kayak gitu. Selanjutnya, dijamin dapat kerja nggak? Nah, ini dia yang sering banget ditanyain. Dia jamin, siapa sih yang bisa jamin rezeki, guys? Gitu. Kalau dari aku, dijamin itu tidak ada jaminan, tidak bisa menjamin juga. Rezeki bukan hanya soal kita yang kasih ke kalian, tapi ini soal diri kaliannya juga gitu. Rezeki kalian tuh masing-masing sebetulnya gitu dari Tuhan gitu ya. Jadi, di sini yang kita lakukan adalah semaksimal mungkin kita memberikan fasilitas pelatihan, pelatihan program belajar juga, simulasi cara cari kerja, fasilitas membuat CV, membuat portofolio, udah ada agensi pula. Itu adalah yang maksimal yang bisa kita lakukan. Masalah rezeki balik lagi ke orangnya masing-masing. Ada dari kita di sini yang baru dapat kerja itu sekitar beberapa bulan setelah belajarnya beres. Tapi ada juga yang programnya belum beres tapi udah dapat kerja. Nah, itu kan kayak dari mana gitu kan. Nah, itulah dia balik lagi ke orangnya masing-masing. Selanjutnya, di sini aku tulis, siap kerja package alias SKP volume kedua ready di 15 Januari 2025. Yeay! Di sini materinya ya ada banyak banget. Ada 20 materi total, guys. Ini banyak banget. Ini kalau kalian daftar di 2025 harganya sudah beda pastinya, tapi untuk saat ini di 2024 masih bisa dapat dengan harga 1, nah jadi bisa ditanyain aja sama si adminnya di nomor yang ada di sini ya. Tapi di sini aku tulis booking mulai 100.000. Nah, aku paham banget ada teman-teman yang benar-benar niat pengen ikutan SKP ini tapi budgetnya masih belum cukup. Jadi, untuk mengunci benefit yang teman-teman punya saat ini yaitu adalah nih dapat 20 materi, dapat benefit yang sama kayak SKP 2024 di mana di sini tuh masih bisa dapat kontak aku juga gitu ya, mau chatting sama aku juga bisa gitu, tanya-tanya tanpa batasan waktu, bisa booking dulu, nggak apa-apa. Nah, bookingnya ini dalam artian kalian membooking gitu ya, tapi nanti ketika kalian sudah ada budget lagi, kalian bisa langsung beli si program belajarnya. Nah, metode belajar ini nonton video, baca PDF, dan mengerjakan tugas yang dari kita udah kita susunin. Ini dia selengkapnya dari sini.
Aku pengen jelasin tapi capek. Ya udah, ini paling nanti kalau misalnya aku ada waktu lagi nanti aku paling jelasin lagi sih ya yang ini. And I think that's it teman-teman untuk si apa yang aku sampaikan hari ini, semuanya itulah pokoknya. Nah, untuk yang mau tanya-tanya mengenai program belajar basic virtual assistant-nya bisa langsung ke nomor yang ini ya teman-teman. Langsung di-chat aja ke adminnya, ditanya-tanya programnya, benefitnya, biayanya, lengkapnya. Bisa cicilan juga loh ya itu. Ya bisa pakai metode cicilan juga. And I think that's it. Untuk menutup tahun ini aku juga sekalian mengucapkan selamat tahun baru, selamat berlibur untuk teman-teman semuanya ya. Semoga sehat-sehat selalu dan aku berharap kita bisa bertemu lagi di tahun depan dalam keadaan yang luar biasa baik, luar biasa sehat, luar biasa bahagia. And oke, kayaknya gitu aja dari aku sih ya. Ini video akan tayang di YouTube, di Reels juga mungkin. And I think that's it. Oke, sampai jumpa lagi. Insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Selamat. Sampai jumpa.